Kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Sahabat, saya Alik A3, di gatekeeper ada Arin Rosalina dan juga ada Didin. Kita ada di program Sosio Kota. Kali ini kita live sahabat ya, dan tema yang kita angkat adalah menuju kota-kota tanpa kumuh. Kita bersama 3 narasumber. Saya sapa pertama dulu ini Pak Sigit Susiantomo yang lama sekali. Rasanya kangen begitu tidak mendengar suara beliau. Pak Sigit Susiantomo ini Komisi 5 DPR RI. Ini wakil Anda sahabat di DPR ya. Saya sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Tampak cerah ini Pak Sigit. Cerah. Tapi ada yang beda nih. Apa? Kopiahnya? Iya. Kopiahnya ketinggalan di Jakarta. Saya pikir ketinggalan di Belanda itu. Oke, baik. Narasumber yang kedua ini yang juga luar biasa nih ya, yaitu Insinyur Indriati Listiorini MT. Beliau sahabat Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jatim. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Indriati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik, alhamdulillah kabar baik nih Bu. Kabar baik juga ya. Narasumber yang ketiga yaitu Bu Dewi Ardit Arini STMT. Beliau PPK 1 Pengembangan Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Jatim. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat juga ya. Iya, sehat. Ya. Baik sahabat, ini live. Anda boleh tanya-tanya bersama wakil Anda Pak Sigit di sini, juga boleh bertanya bersama 2 narasumber perempuan. Nah, ini silakan Anda sampaikan di telepon kita 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Bagi Anda yang bertanya, karena ini live, ada voucher dari SASFM nanti akan kita pilih ya di akhir sesi. Baik, Pak Sigit. Kali ini kita akan mengangkat tema terkait menuju kota-kota tanpa kumuh. Ya. Sebagai pembuka ini, silakan. Ya, terima kasih. Kepada sahabat SAS FM yang lama tidak bersambangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mulai saja dari sebuah narasi besar bahwa program menuju kota tanpa kumuh ini sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2004 ya. Ini adalah periode ketiga dari RPJMN sampai 2020 sebetulnya ya. Jadi sekarang kita berada di tahun 2016 akhir mau 2017. Artinya program menuju kota tanpa kumuh ini sudah berlangsung sejak 2004. Artinya sudah 12 tahun sudah 12 tahun. Ya. Kita berpacu dengan waktu ya, karena tahun 2019 mestinya 0% kumuh ya. Jadi seluruh kota di Indonesia yang ada berapa ratus Bu, saya tidak hafal angkanya, ratusan, 250 sekian kota di Indonesia itu mestinya 0% kumuh. Perlu dicatat bahwa kota kumuh akan menjadi handicap perkembangan generasi muda yang baik dan sehat, yang produktif. Karena di kekumuhan itulah kemudian muncul penyakit. Di kekumuhan itu muncul berbagai problem sosial yang menyebabkan kinerja anak-anak muda Indonesia menjadi lemah. Nah, sementara Indonesia ini sekarang sedang mendapat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bonus demografi. Yang tidak semua negara mendapatkannya. Dan bonus demografi Indonesia ini akan selesai tahun 2030. Kurang 14 tahun lagi. Bisa dibayangkan saatnya program 0% kumuh kota ini terus berlarut tidak selesai, maka ini akan menggerus program bonus demografi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita mendapatkan karunia Allah, kita rupanya tidak bisa, naudzubillah ya, kita tidak bisa meriayah ya, tidak bisa memanfaatkan mengeksplorasi karunia Allah ini. Akhirnya ketika bonus demografi hilang, negeri ini akan tetap menjadi negeri level middle income. Bahkan ada orang yang mengatakan negeri Indonesia ini akan terjebak dalam middle income trap
ya. Terjebak pada negara berpenghasilan menengah yang tidak naik-naik gitu. Sekarang stuck ya. Sekarang kita ini pendapatan per kapita Indonesia itu 3.500-an dolar ya per tahun, bandingkan dengan Malaysia yang sekarang sudah lepas dari middle income trap. Dia sudah ada di angka 10.000 US dollar per tahun. Kalau ya kita gagal mengelola manajemen negara dan manajemen masyarakat ini, manajemen kota, maka dikhawatirkan pendapatan income per kapita rata-rata kita per tahun nanti paling banter ya cuman 5.000 ya, bahkan ya kurang, bisa jadi kurang. Akhirnya kita ini betul-betul jadi negara kelas menengah terus, seperti Argentina dan Brasil yang sejak abad 19 mereka itu sudah mulai bisa sebetulnya melompat menjadi negara maju. Jadi ini narasi besarnya, sehingga kita bertemu di sini, duduk di sini dengan semangat apa yang bisa kami bantu ya, terhadap kerja-kerja teman-teman yang ada di lapangan. Karena teman-teman yang di lapangan yang merasakan betul situasi dan kondisi yang terjadi. Oleh karena itu mungkin pertemuan dengan Bu Indri, Bu Dewi nanti bisa jadi bahan saya untuk mendesak dan mendorong pemerintah agar hati-hati, ini harus dikawal betul, jangan dikurangi anggaran-anggaran untuk agar kota itu tidak kumuh gitu, karena ini urusannya panjang dan besar nanti gitu. Jadi dan saya kira amanat RPJMN ya tahun 2020 sudah 0% kota. Jadi di sini Pak Sigit mengatakan bahwa nanti paling nggak selesai bonus demografi 2030 tidak ada lagi yang namanya kekumuhan. Otomatis itu meningkatkan income pendapatan per kapita tadi. Karena ada produktivitas masyarakat yang lebih. Sekarang 3.500 Pak Sigit. Ini harus hampir separuh ini berjalan. Pak Sigit pesimis atau optimis ini? Nah itu kalau dibilang pesimis, jauh banget loh Pak. 3.500 ke 10.000 aja udah jauh ya. Sebagai kolaborasi dari semua stakeholder ya. Sebagai salah satu wakil rakyat saya harus optimis ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin membantu apa yang bisa saya curahkan agar kita bisa mengejar itu. Tetapi kita berharap bantuan besar dari teman-teman yang ada di lapangan, pemerintah, baik pemerintah daerah, kabupaten dan kota, serta provinsi dan pusat untuk bisa bersinergi ya, Bu ya, karena ini pekerjaan besar gitu. Kalau mereka bisa bersinergi dan DPR mendukung serta mensupport dengan regulasi yang baik, maka insya Allah akan tercapai gitu. Oke. Baik, ini tema menarik sekali. Ini akan nanti kita bahas sesi berikutnya. Saya nanti langsung ke Bu Indriati begitu ya, tentang apa saja yang sudah dilakukan dan juga. Nah ini kita ingin pencerahan juga Pak. Kategori kumuh itu bagaimana sih? Kategori kumuh itu ada beberapa kriteria. Di antaranya akses terhadap air minum, air bersih ya. Akses terhadap air bersih lemah gitu. Dan air bersih adalah infrastruktur dasar ya. Paling tidak dari sananya ya. Dan itu hubungannya sama kesehatan jiwa dan otak. Baik. Terus kemudian salah satu yang kriteria kumuh lagi adalah akses terhadap pengolahan limbah ya. Limbah nggak terolah, akses terhadap kebersihan lingkungan, ya lingkungan ada drainase lingkungannya buruk dan seterusnya, itu berhubungan dengan otak dan jasmani gitu ya. Kalau bisa dibayangkan kalau masyarakat ini tumbuh di kondisi seperti itu, akhirnya ketika kita harus bertarung dengan pasangan-pasangan lain yang lebih maju, ya, kita akan kalah karena ketidaksiapan. Ya. Apalagi dari kesehatannya itu pasti menurun ya. Karena dari akhirnya tingkat pendidikannya jadi kurang. Gitu. Oke. Saya jadi penasaran nih kalau di Jawa Timur nih kota-kota mana ya kira-kira? Nanti Bu ya, nanti dulu ya. Kita boleh saya nambahkan dulu Pak untuk bagaimana sih kota itu dibilang kumuh? Oke, dibilang kumuh. Saya tambahkan Pak Sigit ya. Orang lapangan ini nambahkan ini. Jadi memang ada 7 indikator untuk bisa kita katakan sebagai kota itu kumuh. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Sigit, ada terkait dengan akses air minum, akses air limbah.
Di antaranya juga ada yang ketiga itu ada bangunan gedung, Pak. Kalau kita sudah bicara kumuh, biasanya itu ada ketidakteraturan bangunan karena awalnya itu biasanya bertumbuhnya itu permukiman mandiri yang mohon maaf notabene ini beberapa adalah di lahan yang ilegal. Sehingga seperti akses jalan itu akhirnya bukan jalan dulu yang dibentuk, tapi atau gedungnya bukan dulu. struktur jalannya dulu yang direncanakan, tapi rumah dulu muncul sehingga sangat dimungkinkan bahwa jalan dari kecil kemudian menjadi besar, menjadi kecil lagi, berkelok dan sebagainya sehingga tidak struktur jalan seperti alinyemen dan geometrinya itu tidak terpenuhi. Kemudian juga itu terkait dengan bangunan gedung, jalan lingkungan ya sudah ada 4. Kemudian terkait drainase juga. Ini misalnya adalah ketidakmampuan dari saluran yang ada di lingkungan permukiman itu untuk mengalirkan limpasan air hujan sehingga ada genangan atau bahkan mungkin menimbulkan bau, dan ini juga menurunkan derajat kesehatan masyarakat yang bermukim di situ. Kemudian yang ke-6 itu ada pengelolaan persampahan. Biasanya juga masyarakat di kawasan kumuh ini cenderung buang sampahnya sembarangan. Nah, nanti ujung-ujungnya juga kembali lagi pada penurunan derajat kesehatan lingkungan atau masyarakat juga. Yang ke-7 kalau sudah padat, Pak, proteksi kebakarannya kurang. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya kalau kita misalnya ada terjadi satu insiden kebakaran, ini seperti mobil pemadam ini kan kesulitan untuk masuk. Nah, aksesnya susah. Iya, betul. Dari 7 ini, kemudian kita ditambahkan lagi ada 1 persatunya adalah ruang terbuka publik. Nah, ini kalau sudah kumuh biasanya padat. Kalau padat ini sebenarnya dibutuhkan satu space ruang atau lahan untuk masyarakat itu bisa berinteraksi secara sosial. Space-nya nggak memenuhi syarat. Space-nya nggak ada lagi ya. Jadi 7 plus 1 itu yang sekarang sedang kita maksimalkan untuk implementasi itu. Jadi memang dengan mendukung apa yang diamanatkan di RPJMN 2015 sampai 2019, memang diharapkan di akhir 2019 itu nanti sudah tercapai penuntasan kumuh menjadi 0% di Jawa Timur khususnya, dan Indonesia secara keseluruhan. Baik, 2019 tinggal berapa tahun? 2 tahun ya? Efektif 3 tahun, ya 2 tahun. 2 tahun apa ya? Tangan saya tinggal begini saja. Nah, ini mumpung ada Pak Sigit kan efektif 3 tahun, kalau ini masih bisa ke... Jadi ini optimis bisa dikebut itu ya? Harus ya. Optimis ini karena berpikirnya kita tidak hanya mengharapkan fasilitasi dari penganggaran di APBN dari pemerintah pusat, tapi kolaborasi dengan seluruhnya, dari pemerintah provinsi, daerah, dan juga stakeholder seperti CSR dan sebagainya. Iya. Catatan saya itu Bu Indri, kalau dulu kita selalu mengandalkan APBN ya, sekarang memang harus mulai diupayakan ada partisipasi masyarakat, swasta, perusahaan dan seterusnya, karena mereka selama ini menganggap itu tugas pemerintah. Nah, justru ini bagaimana kita berusaha untuk membangun kesadaran masyarakat sehingga mulai dari masyarakat mereka sejak awal sudah bisa diatur dengan guideline yang dibuat oleh pemerintah. Swasta juga perlu digelitik ini Pak ya, agar keluar juga nih. Oh ya, terkait dengan bangunan gedung, sepertinya ada hubungan antara kekumuhan dengan law enforcement terhadap perda bangunan gedung. Jadi saya khawatir ada perda tentang bangunan gedung, ya kan, perizinan, tapi itu tidak ada law enforcement, ya, sehingga masyarakat kemudian berinisiatif yang mereka tidak tahu tentang bagaimana mereka harus membangun dan bagaimana rencana kota yang ada. Kompleks ya Pak ya? Kompleks ya Mas? Kompleks, tetapi bisa kita sederhanakan dengan tadi 100% akses kepada kesehatan ya, air bersih ya Bu ya. Kemudian 0 kumuh yang 7 diantaranya sudah disampaikan ini, dan kemudian 100 akses adanya penyehatan lingkungan. Baik. Jadi sebenarnya kita bilang kumuh tadi Bu Indri ya, itu identik dengan padat. Rumah padat penduduk yang gak teratur gitu, cenderung seperti itu. Salah satunya indikator itu. Baik. Nanti kan kita bahas lebih jauh. Kita sebentar saja, kita akan jeda ya. Nanti kan kita lanjutkan kembali. Dan sahabat, bagi Anda yang ingin bergabung, ini live, silakan di 8297299 SMS dan WA 0812 306345. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. 107,5
SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i.